Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya jika banyak manusia yang terhasut oleh kelicikan setan, sebab setan memiliki 1001 cara agar manusia tersesat. Setan mampu membuat manusia melihat dosa dari sudut pandang yang indah. Bahkan mereka menjelma sebagai ulama demi tercapainya suatu tujuan, yaitu menyesatkan manusia. Tahukah kamu usaha apa yang dilakukan setan agar manusia tersesat? Benarkah ada golongan setan yang berwujud ulama? Simak video berikut hingga akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dakwah Islam. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Mempercantik kebatilan dan berperan sebagai ulama. Iblis mampu mempercantik kebatilan dengan sangat menarik, namun tak ada seorang pun yang mau melakukannya. Maka setan tak kenal lelah menggoda manusia. Setan merangkai perbuatan dosa dan maksiat terlihat indah dan menarik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan jelek di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Ar-Hijr ayat 39. Agar setan dapat mencapai tujuannya, mereka akan berpura-pura menjadi penasihat yang baik dan jujur. Dengan bersandiwara sebagai ulama, maka setan dengan mudah menyesatkan manusia. Dan setan tidak secara langsung menyampaikan, "Kerjakan tindakan maksiat agar kau mendapat siksaan." Tapi setan merangkai kata-kata yang menyesatkan agar terdengar indah dan menarik. Penyebab dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga adalah karena hasutan setan. Yang demikian itu telah diterangkan dalam Al-Quran. Dan ia, setan, bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Menyampaikan kemaksiatan dengan cara yang indah dan menghinakan ketaatan. Kepada Adam dan Hawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada mereka agar menjauh dari pohon terlarang. Namun oleh setan, pohon terlarang tersebut diberi nama Syajaratul Khuldi, dan dibisikkan kepada keduanya bahwa pohon tersebut dapat membawa mereka pada kerajaan yang tidak akan binasa. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon Khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Toha ayat 120. Manusia memiliki daya tarik pada segala hal yang indah. Maka ketika setan mendapati sekelompok manusia yang rendah hati, mereka akan membuatnya nampak hina dan ternoda. Setan akan berusaha menyesatkan dengan memberi julukan-julukan yang buruk. Seorang umat yang saleh akan dicap sebagai orang yang munafik karena tidak mudah untuk diajak bergaul. Setan membuka banyak jalan agar menyesatkan manusia. Namun untuk menggapai kebenaran dan ketaatan hanya ada satu jalan. Hal ini telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah telah menggaris satu garisan. Beliau lalu berkata, "Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu beliau membuat garis yang banyak dari kanan dan kiri, lalu berkata, "Ini adalah jalan-jalan. Pada setiap jalan tersebut ada setan yang menyeru kepadanya." Hadis riwayat Ahmad. Menembus pintu hati manusia, lalu menjerumuskannya. Ketika sedang mengalami musibah, maka kebanyakan manusia akan marah, dan marah adalah kondisi kehilangan akal. Saat inilah setan mampu menembus hati manusia untuk berbuat hal yang buruk. Hal tersebut sesuai dengan penggambaran ahli tafsir Imam Al-Ghazali. Nabi Muhammad SAW pun dengan tegas melarang umatnya untuk marah. "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani. Pintu lain yang dapat dimasuki setan dengan mudah adalah melalui nafsu atau syahwat. Dikutip dari kitab Gharaib wa Ajaib Al-Jin tentang salah satu cara menggoda manusia, yaitu melalui nafsu. Suatu ketika iblis memberi nasihat kepada Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya, "Jauhilah duduk-duduk dengan perempuan yang bukan mahram, sebab akulah yang menjadi suruhan perempuan itu kepadamu, dan suruhanmu kepada perempuan tadi. Aku senantiasa berbuat demikian sampai engkau dapat saya fitnah dengan wanita itu, dan saya memfitnah wanita itu dengan engkau." Setan tidak akan menggoda manusia secara terang-terangan. Setan menyiapkan tipu muslihat agar manusia tidak menyadari bahwa dosa yang telah dilakukannya telah bertambah besar. Setan membisikkan kepada manusia bahwa Allah akan memberi taubat bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Maka tidaklah mengapa jika berbuat dosa kecil. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Dosa paling besar adalah dosa yang dianggap kecil oleh pelakunya." Dengan membujuk manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil, maka iblis mampu menjerumuskan manusia dalam perbuatan dosa besar secara perlahan.
bersekutu dari golongan manusia. Keimanan tiap-tiap muslim berbeda. Ada yang keimanannya kokoh dan menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam. Iblis tak akan mampu menggodanya jika bertemu dengan mereka. Oleh karena itu, iblis akan bersekutu dengan manusia untuk menggodanya, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang yang musyrik." Quran Surat Al-An'am ayat 121. Demikianlah upaya-upaya setan dalam menyesatkan manusia, berperan selayaknya ulama yang memberi nasihat, namun sejatinya mereka menyesatkan manusia secara perlahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan setan tanpa tujuan. Hal tersebut sesuai firman-Nya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Nah sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita, seperti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.